Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, berjumpa kembali pada mata pelajaran IPA kelas 8 dengan materi tekanan zat. Oke, anak-anak semuanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada kali ini? Kalau sudah, mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam kita belajar pada pertemuan kali ini. Anak-anak semua, kita akan belajar mengenai tekanan zat. Apa itu tekanan zat? Mari kita pelajari bersama-sama. Ya, kita lihat terlebih dahulu KD-nya, yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Apa tujuan dari pembelajaran kali ini? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep tekanan dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan konsep tekanan hidrostatik. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatik. Mari kita mulai. Nah, kita akan belajar untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang tekanan zat padat. Kemudian yang kedua adalah tekanan zat cair ya. Sengaja ya di situ ada gambar ayam dan bebek ya. Kemudian di sebelah sana ada gambar bendungan. Apa sih maksudnya? Oke, kalau kalian penasaran mari kita pelajari bersama-sama. Nah, kalian lihat terlebih dahulu di situ ada gambar dua buah paku ya. Dua buah paku itu apa bedanya anak-anak semuanya? Ya, dua buah paku itu berbeda ujungnya. Yang paku A itu tumpul sedangkan yang paku B itu lancip. Bagaimana jika keduanya diberikan gaya yang sama agar bisa menancap di balok kayu? Siapa yang lebih mudah tertancap? Ini juga mungkin yang inspirasi kenapa paku harus runcing ya. Ya. Apa jawabannya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini dilihatkan bahwasannya tekanan itu merupakan gaya atau dorongan yang tegak lurus dengan gaya, kemudian dia berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi kita bisa mengetahui sendiri, mungkin tanpa rumus juga tahu bahwasanya kalau pakunya itu lebih lancip, dia akan lebih mudah untuk tertancap karena luas permukaannya lebih kecil, gitu ya. Oke ya, semuanya tahu ya. Iyalah Pak, gampang itu. Paku kan ya memang runcing, kalau tumpul dia akan susah untuk tertancap. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi semuanya tahu ya tekanan zat padat ya. Jadi dia akan ini ya, apa namanya, sebanding antara besar gaya dengan tekanannya. Tadi juga sama, ketika kita melihat tentang kaki ayam dan kaki bebek yang kita ketahui bersama, lebih dalam yang mana ketika menginjak lumpur. Nah, tentu kalian udah tahu kan mana yang lebih mudah berjalan di lumpur ya bebek karena penampang kakinya lebih luas. Nah, itu salah satu dari contoh tekanan zat padat dalam kehidupan. Kemudian kita belajar bersama mengenai contoh penyelesaian soalnya. Pak Amin bacakan di sini. Benda seberat 10 Newton dengan luas 100 cm persegi diletakkan di atas lantai. Berapa tekanan yang diterima lantai? Nah, kita satu persatu ya. Tadi beratnya 10 Newton, berarti F-nya adalah 10 Newton. Luas penampangnya adalah 100 cm persegi. Ya, ini kita lihat 100 cm persegi.
kita konversi menjadi meter persegi, nilainya menjadi 0,01 meter persegi. Ditanya P-nya berapa atau tekanannya berapa. Kita punya rumus yang tadi ya, P sama dengan F per A. Kita masukkan nilainya 10 per 0,01. Nilainya adalah 1000 Newton per meter persegi. Ya, ini contoh yang sederhana ya. Nah, kemudian kita belajar lagi yang kedua tentang tekanan zat cair. Di sini kita lihat ada gambar botol. Ini ada 3 lubang. Apa yang terjadi, Pak, ketika ini ditutup semua dulu? Kemudian kita isi air. Nah, kita lihat ini ada lubang 1, 2, dan 3. Mana yang lebih kuat pancarannya? Nah, di sini sudah digambarkan ya. Kalian juga mungkin sudah tahu sendiri ketika di rumah. Nah, ini pancarannya yang lebih jauh adalah yang nomor 3. Kenapa? Ya, betul ya. Jadi karena kedalamannya ya. Kedalaman itu diukur bukan dari bawah ya, tapi dari atas permukaan sini ya. Jadi lebih dalam yang nomor 3 dibandingkan yang nomor 1 atau nomor 2. Sehingga tekanan hidrostatiknya juga lebih besar. Nah, di sini ya, pH atau tekanan hidrostatik sama dengan rho atau massa jenis zat cair itu sudah ditentukan. Misalkan air itu 1000 kg per meter kubik ya. Kemudian ini ada kedalaman ya. Kemudian ada percepatan gravitasinya. Nah, ini ya, gambarnya ada penyelam Pak di situ. Ya, ini penyelam ini ya. Jadi kalau kita biasanya menyelam lebih dalam, tentu kita akan merasakan gendang telinga kita merasa sakit. Kenapa? Karena semakin dalam tekanannya akan semakin besar. Oke, sekarang kita belajar tentang contoh soalnya. Contoh soalnya seperti apa? Lah ini ada ya. Sebuah bejana berisi air setinggi 50 cm tampak seperti gambar berikut. Berapa tekanan hidrostatik di titik A? Kita lihat bersama-sama, ini ada gambarnya. Tinggi dari dasar ke permukaan air itu 50 cm. Kemudian titik A berada 10 cm dari dasar. Nah, kita masukkan bersama-sama. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Penyelesaiannya, kedalamannya kita lihat ya. Jadi kedalaman tidak semuanya 50 cm ini, tapi 50 cm dikurangi 10 cm nilainya adalah 40 cm. Kedalaman diukur dari permukaan ya, ingat. Jadi kalau kita dikonversikan menjadi 0,4. Nah, ditanya berapa tekanan hidrostatiknya, kita masukkan rumus Rho kali G kali H. Masukkan angkanya 1000 kali 10 kali 0,4. 4000 Newton per meter persegi. Itu ya anak-anak. Mudah kan ya? Oke, kalau sudah tahu, kita latihan bersama. Ini ya. Nah, ini silahkan kalian latihan bersama, dibaca ini ya. Ini ada 2 gambar A dan B ya. Saat berjalan di lumpur, bebek dan ayam yang beratnya sama akan mengalami apa saja ini? Nah, ini ya. A. Jejak kaki bebek lebih dalam daripada jejak kaki ayam. B. Jejak kaki ayam lebih dalam daripada jejak kaki bebek. C. Tekanan pada permukaan bebek dan kaki ayam sama besar. D. Tekanan pada permukaan kaki bebek lebih besar daripada kaki ayam. Mana jawabannya? Ya. Oke, ini. Kemudian yang kedua ini tentang ini ya, massa jenis ya. Oke. Oke ya, nanti dikerjakan. Oke, anak-anak semuanya. Terima kasih. Demikian dari Pak Amin. Banyak salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.